Haleluya, saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita boleh kembali sama-sama berkumpul memuliakan Tuhan. Dan mari kita sama-sama akan melihat kebenaran firman Allah. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-14. Kita akan sama-sama membacakan secara bergantian. Mulai ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Injil Matius pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-21. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, pagi ini kita akan lihat kebenaran firman Allah. Kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dan bagaimana kita memahami rahasia di balik semuanya ini. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, dalam cerita ini Yesus memberi makan 5.000 orang. Tetapi ada yang menarik di sini yang harus menjadi perhatian kita, ya, bahwa di tengah-tengah pelayanan Yesus, di saat Yesus melayani, memberitakan Injil, kemudian saudara dalam Tuhan, maka Yesus mengajar dari kota ke kota, dari tempat yang satu ke tempat yang lain, ya, dan banyak orang itu percaya dengan atau mereka terpukau dengan pengajaran daripada Yesus. Yang pada akhirnya membuat mereka mengikuti Yesus. Tetapi dalam ayat ini saudara, kita memperhatikan bahwa di saat itu, ya, dalam ayat yang ke-13 dikatakan setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Nah, jadi peristiwa itu saudara, kalau kita membaca dalam ayat-ayat sebelumnya, kita melihat bahwa dalam ayat yang keempat, pasal 14 itu, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12 itu mengisahkan tentang Yohanes Pembaptis yang dibunuh. Nah, kemudian saudara dalam Tuhan, ketika Yesus mendengar tentang itu, maka dia menyingkir, ya. Bukan karena Yesus takut, tetapi karena belum waktunya bagi dia. Nah, yang menarik di sini saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa di saat dia menyingkir, orang-orang yang telah mendengar pengajaran tentang Yesus, yang telah mendengar pengajaran dari dia, maka mereka mendapatkan Yesus, ya. Mereka mencari Yesus dan Yesus menyeberang lewat danau. Tetapi orang-orang itu mereka mengikutinya lewat darat. Artinya mereka berjalan kaki. Untuk apa? Untuk mencari Yesus. Untuk menemukan Yesus. Dan kemudian ayat yang ke-14 di sana dikatakan bahwa ketika Yesus melihat orang banyak itu, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia tergerak melihat orang-orang yang mengikutinya. Ya, kita perhatikan sekali lagi, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ya. Nah, belas kasihan artinya saudara, Yesus peduli dengan mereka. Yesus menghargai bagaimana upaya dari setiap orang-orang ini untuk mencari dia, untuk mendapatkan dia, walaupun mereka harus berjalan melalui perjalanan yang panjang. Mereka harus memutar mengikuti jalan darat. Nah, disinilah ketika Yesus sampai ke seberang, maka Yesus melihat orang banyak yang begitu banyak menunggu kedatangan Yesus. Ya. Nah, di sanalah Yesus dikatakan di dalam Alkitab bahwa Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dia mengasihi. Dalam terjemahan yang lain katakan bahwa dia
peduli, dia menghargai segala apa yang telah dilakukan oleh orang-orang itu. Oleh orang-orang yang mengikuti Yesus. Walaupun mereka harus berkorban. Ya. Nah, disinilah satu pelajaran yang sangat penting yang harus kita pahami bahwa Allah sangat menghargai setiap pengorbanan kita. Amin. Ya. Bahwa orang mengejar Yesus, orang mendapatkan Yesus itu mereka harus berkorban. Mereka harus berusaha, mereka harus berjalan kaki, bukan kayak sekarang ya. Dengan kendaraan sepeda motor, dengan kendaraan mobil dan sebagainya kita bisa datang ke gereja. Tetapi zaman itu orang berjalan kaki. Jadi butuh waktu untuk bisa berjumpa dengan Yesus. Nah, inilah sesuatu yang membuat Yesus begitu tertarik, begitu menghargai apa yang mereka lakukan. Bagaimana kerinduan hati mereka untuk bisa mendengarkan pengajaran-pengajaran dari Yesus. Ya. Nah, saudara dan saya, ketika kita mengiring Tuhan, memang ada banyak hal yang Tuhan tuntut dalam hidup kita. Namun susah atau sulitnya itu tergantung dengan kita. Ya, tergantung dengan pola pikir kita, tergantung dengan sikap hati kita dalam merespon itu. Ketika kita berpikir bahwa itu sebuah hal yang sulit, maka kita akan katakan itu sulit. Tetapi ketika kita berpikir bahwa itu hal yang mudah, maka kita akan mampu melakukan dengan mudah. Ya. Nah, artinya bahwa belajar dari orang-orang banyak ini, mereka berupaya untuk mendapatkan Yesus walaupun mereka harus berkorban untuk berjalan kaki. Ya. Nah, mari kita lihat lagi lebih jauh bagaimana Tuhan peduli ya dengan orang-orang itu. Tuhan memperhatikan mereka. Ya. Nah, hal yang pertama yang perlu kita garis bawahi di sini adalah sikap hati, kepekaan. Ya. Bagaimana Yesus peka dengan kebutuhan daripada orang-orang ini. Karena dia tahu bahwa mereka berjalan cukup jauh. Bahkan mungkin mereka berjalan 1 hari, 2 hari untuk bisa sampai ke tempat itu. Dan ketika Yesus, kalau kita perhatikan di sini bahwa ketika Yesus sampai ke seberang, maka hari sudah memulai memalam, sudah sore hari. Jadi tidak ada waktu lagi untuk kembali. Mereka butuh makan di saat itu. Nah, kalau kita perhatikan saudara, ya kita perhatikan dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-15, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ya. Artinya tempat yang Yesus datang itu bukan tempat yang ramai, karena memang Yesus sengaja untuk menyendiri, untuk menghindar dari orang banyak. Sehingga di tempat itu akan kesulitan orang untuk mendapatkan makanan. Nah, dan di saat itulah kemudian murid-murid berkata kepada Yesus, Yesus suruhlah orang-orang itu pergi ke desa supaya mereka mendapatkan makanan untuk mereka. Ya. Karena memang hari sudah mau malam, orang butuh makan. Nah, hal yang menarik di sini saudara, dan menjadi catatan yang penting bagi kita dalam perenungan kita pada pagi hari ini adalah bagaimana kepekaan Yesus. Ya, Yesus memiliki hati yang peka dengan kebutuhan daripada orang-orang pada saat itu. Yesus tidak mengiyakan apa yang diminta oleh murid-muridnya. Karena dia tahu bahwa kalau mereka pergi mereka akan kesulitan karena jaraknya mungkin jauh untuk mendapatkan makanan. Oleh sebab itu dia berpikir bahwa hari ini mereka harus makan.
Saat ini mereka harus makan. Ya. Nah, kalau kita perhatikan saudara, ketika kita memperhatikan kembali dalam pembacaan kita bahwa dalam ayat yang ke-16 Yesus berkata begini, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Ya. Saudara bisa bayangkan murid-murid yang 12 orang, sementara yang datang orang begitu banyak. Nah, usulan dari murid-muridnya ini bahwa orang-orang inilah yang harus pergi sendiri dan cari makan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, bukan. Bukan mereka yang pergi. Tetapi kalian harus memberi mereka makan. Ya. Saya membayangkan begini saudara. Kita aja buat Natal, kita harus mempersiapkan jauh-jauh hari. Ya. Nah, ini acara KKR yang tidak dipersiapkan. Yang tidak dijadwalkan. Tiba-tiba Yesus sampai di situ, orang banyak sudah berkumpul dan kemudian mereka akan mengikuti KKR-nya Yesus. Ya. Dan setelah KKR mereka harus dikasih makan. Karena tidak ada persiapan, maka murid-muridnya berkata, suruhlah mereka pergi cari sendiri. Ya. Mereka cari makan sendiri. Tapi saya katakan, jangan. Bukan mereka yang pergi, tapi kalian yang harus beri mereka makan. Ya. Saya percaya murid-murid ini kebingungan. Dari mana mau dapat makan sebanyak ini? Duit dari mana? Orang ini disuruh dikasih makan, tetapi mau dari mana? Ya. Sehingga kemudian kalau kita membaca lagi dalam selanjutnya, dalam ayat selanjutnya kita perhatikan bahwa dalam ayatnya yang ke-17 dikatakan, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Hanya 5 roti dan 2 ikan. Nah saudara, kalau kita membaca dalam ayat yang ke-21, berapa orang yang harus dikasih makan? 5.000 orang. Itu pun hanya laki-laki yang dihitung. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kalau mereka datang suami istri, katakanlah yang suami istri hanya 50%, berarti ada 250 orang. Ada 2.500 orang. Berarti ada 7.500. Kalau dia bawa 1 anak saja, itu sudah tambah lagi 2.500. 10.000 mulut paling tidak yang harus dikasih makan. Nah saudara, dalam ayat itu dia katakan, Yesus berkata, kamu yang harus memberi mereka makan. Mereka nggak perlu pergi. Kalau mungkin cuma 10 orang, 20 orang, ya 1 hari itu bisa dicari. Ini 5.000, hanya laki-laki. Saya nggak tahu kenapa sih yang tulisannya laki-laki. Ya. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi kurang lebih 10.000 orang yang harus dikasih makan. Dan ini harus diupayakan oleh murid-muridnya. Tidak boleh mereka yang pergi sendiri. Ya, mereka harus dikasih makan. Jadi Yesus itu komplit, setelah dia kasih makan rohani, kemudian dia katakan kasih mereka makan supaya mereka kenyang. Jangan mereka pergi. Ya. Nah di saat itu mungkin murid-muridnya berkumpul. Waduh, dari mana kita mau dapat makan? Sehingga pada akhirnya mereka datang kepada Yesus dan mereka berkata, yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Hanya ini yang ada pada kami. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan, pelajaran yang pertama yang perlu kita
kita garis bawahi di sini bahwa Yesus mengajar murid-muridnya untuk punya kepekaan. Mereka tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Saudara tahu bahwa ternyata di antara mereka walaupun hanya ada 2 keltur roti, 5 roti dan 2 ekor ikan. Itu ada. Ya kan? Tapi kenapa mereka berkata kepada Yesus, Yesus suruhlah mereka pergi. Kenapa? Karena yang ada ini gak cukup. Untuk saya saja tidak cukup. Apalagi untuk yang lain. Ya. Nah, kenapa Yesus sampai suruh mereka untuk mengupayakan itu? Karena Yesus mengajar murid-muridnya untuk memiliki kepekaan ketika melihat orang yang lain yang dalam kebutuhan. Ya. Mereka tidak hanya cukup didoakan saja. Ini para murid-murid ini adalah orang-orang yang melayani. Ya, kalau dalam KKR itu sering disebut dengan aser. Inilah aser-asernya. Ketika Yesus KKR maka ada para aser. Ini para murid-muridnya ini menjadi aser. Ya. Bahkan saudara dalam Tuhan, dalam timnya Yesus itu juga ada bendaharanya. Artinya Yesus memang mempersiapkan itu. Kenapa Yesus mengangkat bendahara kalau tidak ada yang mau diurus? Ya kan? Siapa bendaharanya? Yudas Iskariot. Yesus angkat bendahara. Jadi selain Yesus bicara kepada murid-muridnya, kepada mereka, Yesus juga tahu bahwa ini tim ada uang. Keluarkan, kasih makan. Tapi mereka berkata jangan. Biarkan aja mereka cari makan. Tapi Yesus katakan tidak. Ya. Jadi sebuah kepedulian yang harus dibangun di dalamnya. Dan Yesus mengajar ini. Supaya mereka memahami apa itu peduli dengan orang lain. Alasannya apa saudara? Mari kita lihat 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga ayatnya yang kedua. Mari yang dapat silakan baca. 2 Timotius pasal yang ketiga. Mulai baca ayat 1 dan ayat yang kedua saja. 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. Mari silakan dibaca. 2 Timotius, Pak. 2 Timotius pasal yang ketiga. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Ya, ayat sampai yang kedua. Ya, sampai ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Ya, terima kasih. Nah, dalam 2 Timotius itu dalam 2 Timotius Paulus menjelaskan kepada Timotius, hati-hati ya. Karena pada hari-hari terakhir orang akan mencintai dirinya sendiri. Ya. Nah, Yesus mengajar murid-muridnya itu peduli dengan orang lain. Ya. Yesus mengajarkan kepada mereka bagaimana mereka tidak hanya sekedar tahu firman, tidak hanya sekedar mengikuti Yesus, tetapi mereka juga harus peduli dengan keadaan orang lain. Ya. Kenapa? Karena ketika orang tidak peduli,
maka kita akan terjebak dengan gaya hidup orang dunia yang dikatakan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai yang seterusnya. Bagaimana sifat dan karakter orang dunia yang selalu memikirkan tentang dirinya tanpa mempedulikan keadaan orang lain. Ya. Jadi ada sebuah kepedulian. Yesus tidak juga mengambil keuntungan dari ini. Ya. Saudara bisa bayangkan Alkitab mencatat ada 5.000 dan tidak ada yang bawa makanan. Jadi kalau saudara jualan nasi bungkus di sana 10.000 saja kali 5.000 orang sudah berapa keuntungan. Tapi saya baca-baca Yesus tidak suruh murid-muridnya untuk jual nasi bungkus. Tetapi mereka harus kasih makan mereka dengan gratis. Enggak ada. Walaupun dalam tim pelayanan Yesus juga butuh uang. Karena kalau Yesus tidak butuh uang, dia tidak perlu ngangkat bendahara untuk menjadi bendahara dalam tim pelayanannya. Ya. Karena kalau Yesus nggak butuh uang, ngapain ada bendahara? Ya. Sampai-sampai Pak Yudas berdosa gara-gara itu. Bahkan Yudas menjadi pengkhianat gara-gara itu. Ya. Artinya Yesus butuh uang dalam pelayanannya. Tetapi di saat orang dalam kesulitan, di saat orang membutuhkan makan, dia tidak gunakan kesempatan itu untuk mendapatkan keuntungan di sana. Tetapi dia mengajar murid-muridnya memiliki kepedulian kepada mereka. Amin. Ya. Jadi murid-muridnya bingung. Tetapi dikatakan kau harus punya kepedulian. Kau harus berusaha bagaimana supaya mereka bisa makan. Nah inilah yang seringkali menjadi pergumulan hidup kita sebagai orang yang percaya. Bahwa kita yang hidup di akhir zaman ini kita juga diperhadapkan dengan segala tantangan dan pergumulan yang ada. Kita juga diperhadapkan dengan segala kebutuhan-kebutuhan yang ada. Tetapi firman Allah mengajar kita untuk berusaha, untuk bekerja. Tetapi firman Allah juga mengajar kita untuk peduli dengan orang lain. Amin. Jangan hanya memikirkan dirimu sendiri. Ya. Karena engkau tidak juga akan menjadi kaya kalau bukan karena orang lain juga. Kadang-kadang kita berpikir, oh karena saya. Tidak. Kalau bukan juga karena orang lain, maka engkau juga tidak mendapatkan sesuatu. Karena apa? Karena Allah tidak menjatuhkan uang dari langit terus menerus kepadamu. Tetapi Tuhan memberkati orang-orang yang ada di sekelilingmu untuk menjadikan engkau kaya. Amin. Iya. Kalau engkau jualan gak ada yang beli. Bagaimana engkau bisa kaya? Bagaimana orang membeli kalau di sekitarmu orang miskin semua? Amin. Iya. Artinya apa saudara? Yesus mengajar murid-murid untuk peduli kepada orang lain karena dari sanalah mereka juga bisa mendapatkan kehidupan. Amin. Orang percaya juga harus seperti itu. Ketika engkau peduli dengan orang lain, maka dari sanalah Tuhan juga memberkati apa yang engkau kerjakan. Ya. Saudara bisa bayangkan ketika kesulitan ekonomi melanda negara kita atau daerah kita, maka engkau membuat apapun gak akan pernah bisa. Mau jualan semurah-murahnya juga kalau orang gak punya uang, apa yang mau dipakai untuk membeli? Artinya benar kata firman Allah, ketika engkau peduli, maka dari sanalah berkat Tuhan akan mengalir dalam hidupmu. Amin. Ya. Yang berikutnya saudara, kalau kita perhatikan sekali lagi bahwa ayat itu menegaskan dalam ayat yang ke-17, kemudian murid-muridnya berkata begini kepada Yesus, ya. Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Ya. Mari kita pakai akal kita
yang ada hanya 5 roti dan 2 ikan. Sementara jumlah mereka paling tidak ada 13 orang. Ya kan? Murid Yesus ada 12, tambah Yesus 13. Nah kalau ada yang ikut yang lain, karena kadang-kadang Maria Magdalena, kemudian yang lain-lain juga ikut bersama. Yang walaupun tidak langsung dicatat di situ. Tetapi dalam sejarah perjalanan Yesus, orang-orang selain murid-murid Yesus, ada perempuan-perempuan yang juga sering bersama-sama dengan Yesus dalam pelayanan. Ya. Artinya lebih dari 13 orang. Nah apakah cukup dengan 5 roti dan 2 ekor ikan? Nggak cukup pasti, ya kan? Kita jangankan mau yang 5.000 orang, 5 katul roti 2 ekor ikan ini aja untuk kurang lebih 15 orang itu udah cukup. Kalau tuh bisa dibagi-bagi, itu dibagi kecil-kecil aja, ya. Jadi 5 ini dibagi untuk 15 orang, ya. Jadi paling dipotong-potong seperti roti perjamuan, paling tidak ada yang masuk. Ya. Nggak akan bisa mengenyangkan. Nggak bisa. Tetapi apa yang terjadi saudara kasih dalam Tuhan? Ketika mereka berkata kepada Yesus, yang ada pada kami hanya ini. Kemudian ayat selanjutnya, ya mari perhatikan. Saya sengaja untuk kita memperhatikan ayat demi ayat. Karena di sana ada kronologis yang ada. Yang harus kita paham. Ayat yang 18, Yesus berkata begini. Yesus berkata ayat 18. Bawalah kemari kepadaku. Ya. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan itu. Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Amin. Ya, yang kedua saudara adalah apa? Yang kedua, engkau tidak perlu jadi kaya untuk peduli kepada orang lain. Tetapi apa yang ada padamu, itulah yang engkau berikan. Baik untuk Tuhan, baik orang lain. Amin. Iya. Kadang-kadang kita harus berpikir kita harus numpuk kekayaan yang sebanyak-banyaknya untuk kita menjadi berkat. Tetapi firman Allah mengajar kita, untuk engkau jadi berkat, engkau tidak perlu nunggu engkau jadi kaya. Tetapi apa yang Tuhan berikan kepadamu, itulah yang engkau berikan. Ya. Nah, kalau kita membayangkan, sekiranya murid-murid ini tetap menahan 5 roti dan 2 ikan ini, maka apakah mereka akan kenyang? Enggak. Tetapi ketika mereka serahkan kepada Yesus, baik mereka dan 5.000-an lebih orang, semuanya dikenyangkan oleh 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Amin. Ya. Artinya mereka tidak kekurangan. Bahkan saudara kes dalam Tuhan, bahkan mereka juga dikenyangkan. Nah inilah yang perlu menjadi perenungan bagi kita. Terkadang kita berpikir, oh saya tidak punya apa-apa. Saya tidak bisa memberkati orang lain. Saya tidak bisa melakukan sesuatu karena saya nggak punya apa-apa. Tetapi firman Allah mengajar di sini bahwa apa yang ada padamu. Ketika hatimu yang tulus melakukan semuanya untuk Tuhan, maka Tuhan akan melipat gandakan lebih dari apa yang kita bayangkan. Amin. Iya. Dengan kata lain, semakin engkau peduli dengan orang lain, semakin Tuhan menambahkan berkat-berkat dan berkat itu dalam ribaanmu. Amin. Iya. Tetapi semakin engkau menahan begitu kuat, maka semakin
juga apa yang engkau punya lama kelamaan itu habis dan tidak ada arti. Karena Yesus berkata, ada orang yang berkata, aku menumpuk, aku membangun tempat, kemudian aku akan simpan semua hasil panenanku dan aku akan taruh ke sana dan aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, engkau sudah mendapatkan ketenangan. Tetapi Yesus berkata, awaslah engkau, karena saat ini juga jiwamu binasa. Artinya bahwa dalam hukum ekonominya Tuhan itu tidak seperti hukum ekonomi dunia. Makanya saudara dalam Tuhan, kalau kita mempelajari sistem perekonomian pemerintah, kenapa sih pemerintah harus bagi-bagi uang? Hari ini pemerintah lagi bagi-bagi uang kan, ada untuk ini, untuk itu, pokoknya terserah. Kadang-kadang dipakai yang benar dengan yang tidak benar. Tujuan apa saudara? Supaya masyarakat bisa belanja. Ketika mereka bisa belanja, ekonomi bisa muter. Tapi kalau uang itu disimpan terus di kas negara, maka nggak ada orang yang bisa belanja karena orang nggak punya uang. Tetapi supaya masyarakat bisa belanja, nah ini uangmu, pakai, belanja sesuai dengan kebutuhan. Hukum ekonominya Tuhan juga seperti itu. Supaya orang juga bisa belanja, engkau juga harus peduli dengan orang. Karena kalau dia miskin gak punya apa-apa, kamu jual semurah-murahnya pun mau beli dengan apa? Iya kan? Kalau nggak ada yang beli, bagaimana bisa mendapat uang? Nah, belajar dari apa yang Yesus lakukan ini. Bahwa kapan lakukan apa yang bisa engkau lakukan. Ketika melihat orang lain dalam kebutuhan, jangan ngambil keuntungan dari hal itu. Ketika orang dalam kesulitan, ketika orang dalam keadaan terjepit, jangan berusaha, wah kesempatan. Ada berkat yang khusus yang Tuhan berikan kepadamu. Amin. Jangan berusaha mengambil kesempatan dalam kesempitan karena orang lagi menderita, orang lagi kesulitan. Kita juga ngambil keuntungan di sana. Engkau tidak akan pernah jadi kaya dengan hal itu. Tetapi ketika engkau melakukan dengan kasih, maka Tuhan akan memberkati apa yang engkau kerjakan. Amin. Murid-murid mereka serahkan 5 katul roti dan 2 ekor ikan. Kalau mau dipikir kalau hanya itu dibagi itu enggak cukup. Untuk mereka saja itu enggak cukup. Tetapi Alkitab mencatat bahkan setelah orang-orang itu makan masih ada sisa 12 bak. Ya. Masih ada sisa. Artinya benarlah apa yang dikatakan oleh firman Allah, maka dia akan memberkati apa yang engkau lakukan dan berkat itu akan dipadatkan sampai tumpah keluar. Bagaimana bisa? Ketika hatimu tulus melakukan segala sesuatu. Tapi kalau hidupmu hanya untuk mencari keuntungan, sebatas itulah berkat yang kau dapatkan. Tetapi ketika kita melakukannya dengan peduli juga dengan orang lain, maka berkat yang luar biasa itu menjadi bagian hidupmu. Amin. Nah, inilah pelajaran yang berharga bagi saudara dan saya. Kita mau hidup sesuai dengan kemauan Tuhan. Walaupun kadang-kadang di pikiran kita kadang-kadang itu tidak masuk di akal. Tetapi Tuhan membuktikan. Dia tidak sekedar menyampaikan, tetapi dia buktikan, saudara, bahwa apa yang dia firmankan itu pasti terjadi. Ya. Oleh sebab itu, mungkin kita susah untuk melakukan. Karena tidak semudah dengan apa yang kita mendengarkan dan mengaminkan.
Kita bisa aminkan, tapi ketika kita melakukan itu pergumulan yang berat. Tapi ketika engkau lakukan, Tuhan berkata engkau tidak akan pernah kekurangan karena engkau memperhatikan orang lain. Tapi hidupmu makin diberkati dan diberkati oleh Tuhan. Ayat yang terakhir, Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-19. Mari kita buka dan baca sama-sama. Orang yang peduli, orang yang memperhatikan hidup orang lain, yang memiliki hati yang tulus melakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Maka apa kata firman Allah? Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-19. Sudah dapat? Amin. Sudah, mari baca sama-sama 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Dan firman Allah tidak pernah berubah. Dia tidak pernah berbohong. Dia adalah ya dan amin. Setiap perkataan firman Allah itu ya dan amin. Ketika engkau mengimani setiap perkataan firman Allah, maka engkau akan menikmati berkat yang luar biasa dari Tuhan. Mari tundukkan kepala saudara. Mari.